sih. Ngeri kan? Ngeri pas Ngeri. masuk kelas langsung semuanya langsung Iya. noleh gitu. Iya. Iya, namanya kenangan lama ya kan. Iya. Aku dulu disakiti nih sama kakak tingkat aku gitu. Kamu juga harus coba. Iya, kamu harus coba. Mari kita coba. Kamu juga harus coba. Selalu bersama. Betul. Ini jadi ayang. Enggak. Jadi ayang sih. Takut tambah dewasa. Kalau malam-malam itu ya kita itu lebih Semakin terbuka jujur. nggak sih? Iya. Semakin Antara jujur, kita ya. ngantuk atau kita terlalu Terlalu hanyut dengan hanyut. perasaan, ya kan? Bonjour, Bayatizen. Kembali lagi bersama kami. Saatnya podcast bersama Ubaya Season 2. Episode 2. Dua. Bersama aku Putri Ristin dan partner aku. Irfan Caiterson. Hai Besti. Halo Besti, gimana nih kabarnya? Baik. Kamu gimana? Baik, mental aja yang kurang baik ya selama perkuliahan Sedikit ini. terguncang gitu Ya udah, nggak sedikit lagi, udah banyak kayaknya ya. Oh gitu. Iya. Tapi semoga tetap happy Kyo ya. Iya. Nah di episode lalu itu kita bahas tentang nyaman di Ubaya. Ngomong-ngomong tentang nyaman nih, Besti itu juga bikin nyaman kan? Iya. Iya, betul. Pasti sih. Definisi Besti atau pertemanan bagi kamu tuh apa sih? Menurutku pertemanan ya, menurutku kayak mereka itu adalah seorang individu. Asik, kayak udah di pelajaran-pelajaran aja ya. Jadi mereka itu seorang individu yang selalu ada, selalu bersama, dan mereka itu mau mendengarkan semua ceritaku, dan tentunya aku juga mau bercerita dengan dia, seperti itu. Menurutku gitu. Kalau menurut Putri sendiri gimana nih? Kalau menurutku ya kurang lebih sama ya, tapi maksudnya konteksnya di sini bestie atau friendship yang mau kita bahas di sini adalah orang-orang yang memang bersama dengan kita di susah senang kita gitu, bukan orang yang kayak datang terus pergi gitu, Iya. bukan. Ya memang kita semuanya bisa berteman sama siapa aja, tapi kan untuk jadi benar-benar akrab bestie banget tuh nggak semua orang gitu kan. Jadi yang akan kita bahas di sini apa sih benefitnya punya bestie gitu, terus juga gimana sih kita menghadapi pertemanan gitu kan, pasti ada lika-likunya juga kan, sama kayak tadi kamu bilang mental health tuh juga mental health aja terguncang, apalagi pertemanan ya bisa aja ada kontradiktif atau gimana gitu. Terus juga mungkin kita akan bahas apa sih bedanya pertemanan SMA, bestie-bestian di SMA dan juga di perkuliahan juga ya. Iya benar, karena di dunia SMA sama kuliah tuh beda banget ya. Beda kerasa sih, kan aku selama menjalani pendidikannya dari TK nih, SD, SMP, SMA, kuliah, aku ngerasa yang benar-benar dapat temen tuh di kuliah sih. Kalau menurut kamu gimana? Kenapa tuh? Kalau aku ya, aku di SMA juga dapat temen sih, di SMP, SD, SMA dapat. Tapi kalau benar-benar deket kayak selalu ada itu ya pada saat perkuliahan ini. Bener juga sih apa yang dikatain Putri, karena pada saat aku kan membuat circle itu kayak tiap hari itu ya sekelompokan sama mereka terus di pelajaran ya kan, di perkuliahan. Iya betul. Nah dari situ tuh kan jadi kita kayak ngerti kan, bisa mendalami karakteristik orang-orang gitu kan. Oh siapa aja nih yang cocok sama kita gitu. Kalau nggak cocok kan ya udah kayak misalnya tuh kayak berteman biasa aja gitu, yang nggak terlalu deket-deket banget lah ya gitu. Terus juga kan dari situ kita bisa apa ya, bisa ngelihat juga sih perbedaannya gitu kan, kalau di kuliah sama di SMA. Kalau SMA itu kadang ini enggak sih, masih rentan ada pembulian. Iya. Pembulian, bener. terus juga masih ada yang kayak apa ya, drama-drama gitu. Kalau kuliah ini enggak sih kalau menurutku. Jadi lebih kayak lo kalau mau sama gue, ayo, kalau enggak udah bye kayak gitu sih. Iya, benar. Soalnya di perkuliahan ini kelihatannya itu apa ya? Orang-orang yang nggak mau sama kita, bener-bener nggak mau, kayak kalau aku ngelihatnya sih, kalau mereka itu nggak ada impactnya ke kita. Give and take maksudnya. Iya benar-benar give and take. Tapi bukan sekali. give and take yang kayak ngasih barang. Bukan barang kan ya. Tapi lebih ke ini mungkin menghabiskan waktu bareng-bareng. Habis itu juga kayak saling memahami gitu. Iya. Juga di kawasan perkuliahan ini juga besar juga kan, kawasan circle pertemanannya bisa didapat dari mana-mana juga gitu. Seperti di Ubaya ini kan
banyak UKM dan juga ormawa yang banyak kan. Oh iya, jadi kita kayak punya banyak circle gitu ya. Iya, bisa Nah, punya thanks dapat to circle. Ubaya ya karena udah banyak banget ngadain ormawa, unit kegiatan mahasiswa gitu-gitu. Terus juga Iya, dari jurusan sendiri kan kita juga ada event-event bareng dosen gitu kan biasanya. iya Nah, di benar. situ terbentuk banyak circle. Dari situ kita juga tahu, oh mana sih circle yang benar-benar cocok sama kita juga ya kan, selain Iya. kita punya sahabatan sama satu orang gitu. Tapi nih dari aku sendiri kalau misalkan punya banyak circle kayak gitu tuh kadang bingung juga Iya, sih. kenapa tuh? Kayak misal hari ini berteman sama yang circle A gitu kan, terus besoknya sama circle B, kadang tuh capek gitu loh Oh. ngatur waktu, terus juga kenalan sama orang baru kan. Kadang kita semakin punya banyak relasi juga semakin capek gitu kan, Iya, kenalan dari awal, habis itu saling memahami. Jadi maksudku kayak kalau misalkan udah sama bestie tuh ya udah sama itu aja gitu loh, the one the only one gitu. Tapi kalau misalkan punya kenalan tuh ya memang nggak menutup kemungkinan ya kita akan semakin banyak ya relasi dan kenalan gitu. Iya. Jadi maksudnya yang deket tuh benar-benar selektif lah ya. Karena kan kalau kata orang tuh memang berteman itu nggak boleh pilih-pilih. Iya, Tapi benar. kalau konteksnya di sini kan Iya. harus pilih-pilih gitu ya nggak sih? Kalau Benar. Ubetizen setuju nggak kalau misalkan berteman itu harus Ayo. pilih-pilih? Komen di bawah. Pilih-pilih ndak? Pilih-pilih gak sih? Iya kan kayak kita harus nyocokin sama karakteristik kita juga gitu. Iya. Nggak semua orang bisa suka sama kita juga. Tapi sebenarnya itu bukan capek, bukan males buat ketemu orang nggak sih? Bukan malas, bukan malas, tapi kayak kita itu capek, bukan capek, kayak lelah gitu buat adaptasi dengan karakteristiknya orang lain. Paham. Kan kita kalau misalnya udah terlalu nyaman dengan orang lain, pasti kan kayak maunya melekat terus sama orang itu, iya, kayak benar, ya. ayang gitu kan, Kayak ayang. Jadinya bukan males sih, tapi ya karena kita udah melekat gitu dengan orang itu, jadi kita nggak mau dengan orang lain. Tapi ya kalau misalkan ketemu dengan orang lain ya tetap berkenalan, tetap beradaptasi gitu kan. Benar-benar. Dan itu juga sebenarnya aku sendiri ya kalau di dalam kuliah ini, di dalam dunia perkuliahan ini kayak pengen sih nambah bestie atau nambah sahabat gitu. Tapi kadang tuh ya benar kayak katamu tadi, capek beradaptasi. Jadi kemana-mana ya udah kalau sama satu orang itu sama satu orang itu aja gitu. Atau sama circle A ya udah sama circle A itu terus gitu. Bukan berarti sombong atau gimana ya. Pasti aku rasa Ubetizen juga ngerasain gitu loh mana yang benar-benar cocok sama kita dan bisa memahami kita gitu. Terus sebuah circle itu menurut Putri sendiri gimana sih kok bisa terbentuk gitu? Oh iya, circle itu kadang tuh tanpa kita sadari bisa aja terbentuk secara natural ya kan, karena kemauan Tuhan mungkin, atau kayak kita bertemu nih ditakdirkan, memang takdirnya gitu ya, bertemu atas izin Tuhan. Betul. Terus juga bisa juga gara-gara memang sering sama dia terus. Terus kayak apa ya, sering cerita bareng gitu, terus juga sering main bareng satu organisasi mungkin, kan biasanya kayak gitu kan. Jadi ada tipikal orang yang mungkin cocok sama temenan di jurusannya, sama jurusannya aja gitu. Ada yang mungkin memang kayak kesana kemari mencari alamat kayak gitu. Gitu, iya. Contohnya kayak kita mungkin, iya kan? Contohnya kayak kita mungkin akhirnya kan karena kita kegiatan ini circle-nya juga beda-beda. Nah, di situ sih menurutku yang terbentuk circle gitu. Tapi kalau misalkan mana yang benar-benar cocok tuh ya udah dilihat aja frekuensi kalian berkomunikasi itu sesering apa sih dalam berapa ya? Dalam jangka waktu berapa ya? Kira-kira mungkin dalam hitungan bulan sih bisa ngelihat mana yang benar-benar cocok. Kalau aku kayak gitu. Berarti terbentuknya. Kalau misalnya dilihat-lihat dari ceritamu berarti kayak adanya kepingin buat diakui gitu ya, sebagai ada gitu, aku di situ ada gitu loh. Oh iya, iya sih. Validasi kan, validasi dari teman sekitar kan, iya. Karena kalau misalkan kita di dalam circle itu juga ngerasa kayak kok aku nggak dianggap ya, kok aku nggak diajak ya, tuh pengen rasanya udah lah, aku nggak kuat lagi sama circle ini, udah lah ya. Tapi itu malah jatuhnya memang jadi ghosting ya. Cuma kan namanya friendship tuh cocok nggak cocok ya memang seiring berjalannya waktu akan menemukan jalannya sendiri gitu. Iya, pasti. Kalau dari sisi Irfan sendiri. Kalau dari aku sendiri sih, aku itu bisa dapat circle ini dari teman-temanku ini karena adanya keinginan buat dapat kehangatan gitu loh dari mereka. Oke, kehangatan. Jujur kalau misalkan kuliah kan pasti kan capek, lalu pasti ada kayak masalah-masalah tertentu, apalagi kan aku juga banyak organisasi ya. Pasti kayak aku itu selalu bakalan cerita-cerita itu ke mereka gitu. Jadi aku minta mereka itu dengerin, tapi
ya kalau misalkan kamu mau kasih advice itu ya gak apa-apa. Tapi kalau misalkan kamu cuma mau dengerin aja itu gak apa-apa. Tapi biasanya itu mereka itu akan memberikan ke aku itu advice dan juga memberikan apa ya, penenangan gitu, Oke, kehangatan yang didapat itu. Nah kemarin itu aku sempet nih, aku kan ada kuis kan. Nah kuisku itu di antara semua teman-temanku itu cuma aku aja yang remedi. Oke, Wih, terus? pas itu kayak teman-temanku langsung ngechat ke PC aku semua, ke private chat gitu. Van kamu nggak apa-apa tau, Van kebenaran nggak kamu Oh, sendirian kayak saling kan. memahami gitu ya. Jadi kayak langsung peka gitu ya, temennya nih ada apa-apa gitu. Beneran Bener. aku pas itu kayak aku kan nggak kenapa-napa kan, kuisku jelek. Soalnya pada saat itu kuisku itu jangan ketawa dong. Gue sedih loh kuisnya jelek. Enggak, soalnya kayak temenmu tuh udah peka gitu loh. Tapi kamu malah biasa aja, gimana sih? Oh, awalnya tuh biasa kayak malah kuisku jelek gak apa-apa wes. Soalnya paling aku belajarnya masih belum terlalu keras gitu oke. kan. Tapi mereka kayak tiba-tiba ngechat gitu, Wan kamu nggak apa-apa Tan, nggak apa-apa Van, nanti di kuis selanjutnya bisa lebih keras lagi belajarnya. Nah itu kayak, aku tiba-tiba kok mau nangis, terharu gitu Oh dari ya, terharu mereka. benar ya, karena mereka peka kan. Dan juga dari apa ya, kalimat afirmasinya tuh bikin kita semangat gak sih? Oh berarti ada yang peduli nih sama aku bener. gitu. Kadang kalau misalnya kita dapat nilai rendah atau kita merasa lagi di posisi yang kurang baik gitu kan, kalau kita diem aja tuh ada mungkin ya, aku pernah ngerasain nih kayak kamu tadi ngerasa lagi kayak di posisi terendah gitu ya, tapi nggak ada yang memahami. Sebenarnya tuh pengen ada yang memahami gitu kan, maksudnya gitu. Tapi kamu akhirnya bisa mendapatkan itu gitu loh di circle yang memang kamu cocok gitu. Tapi kalau Irfan kan mungkin dominannya ke circle. Tapi kalau aku tuh ada dua, ada circle sama yang kataku tadi yang bestian sama satu orang itu. Kalau untuk cerita-cerita itu aku masih cenderung apa ya, mempercayakan ke satu orang yang benar-benar bisa aku percaya gitu. Tapi kalau circle ya itu untuk momen yang rame-rame aja sih kalau aku gitu. Gak apa-apa sih. Ya, yang penting tetap give and take aja sih. Karena kalau misalkan circle itu ya entah itu dari organisasi atau komunitas atau jadi klub belajar mungkin ya kan, itu jadi kayak punya quality time tersendiri yang bikin kita tuh terngiang-ngiang sama memori yang kita bikin kalau sama circle rame-rame. Benar. Terus menurut Putri kayak kenapa sih kita harus membentuk sebuah circle gitu? Kenapa kita harus ada di sebuah circle? Kenapa kita harus ada di sebuah circle? Oke, ada sih sebenarnya benefit atau impact yang kita dapatkan kalau kita join di circle. Bayangin deh, kamu kalau kuliah sendirian, terus masuk kelas nih misalnya, nggak kenal siapa-siapa, gimana perasaannya? Nggak ada barengan gitu. Wah, ngeri sih. Ngeri kan? Pas masuk kelas langsung semuanya langsung mulai gitu. Iya. Nah, beda kalau misalnya kamu punya circle, terus rame-rame. Apalagi kalau misalnya sejurusan gitu kan, masuk ke kelas nih kayak udah keren banget. Wih, rombongan nih gitu. Rombongan. Terus juga selain yang kayak rame-rame itu, kalau misalkan ada tugas atau apa gitu kan, misal disuruh dosen nih bikin kelompok milih sendiri, pasti kan kayak antusias. Kita ya pokoknya sekelompok kayak gitu. Bener. Atau kalau misalnya tugas individu pasti saling bantu juga gitu. Karena juga saling memahami gitu loh. Beda halnya kalau misalnya kita nggak punya circle lagi. Kayak mungkin kita kalau deketin orang atau kayak kita mau tanya-tanya kan sungkan ya yang pertama. Terus yang kedua juga kita bisa aja dicuekin sama orang, lu tuh siapa sih, lu tuh kayak nggak pernah ngasih apa-apa gitu ke gue gitu. Ngerti nggak sih? Bukan apa ya, tapi kan kita sebagai manusia dalam pertemanan itu juga pengen gitu loh, bukan kita yang ngasih terus gitu, tapi sebaliknya gitu. Timbal balik gitu ya. Kayak timbal balik kan, give and take itu sih. Benar. Berarti terlihatnya itu kayak kita itu mau disupport gitu loh. Memang, dari circle itu. Memang selayaknya kita sebagai manusia kan kita butuh support. Iya benar. Dimanapun kita berada. Makanya kan kata Irfan tadi juga punya circle banyak itu nggak masalah, tapi kita juga bisa harus menentukan kita cocoknya sama circle yang mana gitu. Supaya nanti juga kita bisa tahu, oh kalau ternyata di circle yang ini misal kita terlalu dekat jatuhnya jadi toksik nih, kebanyakan yang toksik nih, kan ada yang kayak gitu kan biasanya. Iya, awal-awal ngerasa cocok, bisa aja nggak cocok. Sulit untuk menemukan benar-benar yang circle atau yang positif bestie itu yang positif ya sih. Iya, soalnya kan karakteristiknya orangnya kan beda-beda kan, seperti ya tadi di awal diomongin beda-beda.
ya kita nggak tahu kedepannya itu kayak gimana juga. Tapi dari pertemanan beda-beda tuh juga sebenarnya pengaruh ke individual kita sih. Kayak bikin kita tuh semakin dewasa menyikapi suatu masalah. Habis itu juga bikin kita semakin dewasa untuk menerima perbedaan. Maksudnya kalau beda pendapat, oke lah, kayak ya udahlah ya, anggap aja angin lalu gitu. Tapi bukan berarti jadi berantem gitu ya kan, atau tiba-tiba jadi nggak berteman lagi, atau tiba-tiba jadi dendam. Jangan, nggak boleh. Itu, apalagi sekarang mau Ramadan. Iya. Itu juga kelihatan pas SMA juga nggak sih? Kayak itu salah satu perbedaan pertemanan di SMA dan juga kuliah. Kalau misalkan di SMA, kalau misalkan kita nih beda pendapat, pasti musuhan langsung nggak sih? Musuhan cenderungnya gitu. Musuhan. Bukan musuhan tapi sih, nggak selalu juga sedikit sih. sindir-sindiran gitu lah. Iya benar, sindir-sindiran. Apalagi kalau misalkan udah kita, apalagi mungkin ya bisa aja circle di dalam circle. Oh, itu sering nggak sih di SMA? Iya sering. Iya. Tapi kuliah pun juga nggak menutup kemungkinan ada yang kayak gitu sih. Iya. Masuk akal. Makanya aku juga sebenarnya kalau masalah circle ini agak sedikit sensitif ya kalau menurutku, karena cenderungnya bisa jadi ada circle di dalam circle gitu. Jadi aku kalau yang cerita-cerita atau apa quality time tuh lebih prefer sama yang individu aja gitu. Iya, sama satu orang. Gitu sih. Kalau Irfan merasa pernah ada barrier gitu nggak yang sama circle banyak? Nggak ada sih jujur, tapi kebanyakan dari cerita teman-temanku sih kayak gitu. Mungkin dia belum menemukan yang tepat kali ya. Iya mungkin ya. Iya, karena memang aku bilang tadi kan kenalan tuh capek, beradaptasi tuh capek. Tapi dari capek-capeknya kita tuh setidaknya memang kita tuh effort gitu loh untuk nemuin jati diri kita dan sama siapa kita berteman, sama siapa kita berjuang gitu. Gitu. Tuh, thanks banget buat bestie-bestie. Iya, bestie-bestie kita. Ya, karena mereka selalu ada ya buat kita. Iya, selalu ada buat kita, bener. Support. Iya. Tapi kita juga kalau dalam berteman itu selain yang give and take tadi ya, kita juga kadang tahu diri gitu nggak sih? Harus tahu diri Harus tahu diri nggak sih? Iya. Apalagi kalau misalnya dalam tugas ya, misal kita sekelompok sama circle kita. Terus karena memang sudah saling sering memahami, tapi mungkin ada suatu saat di mana kita sibuk atau kita lagi nggak bisa gitu ya kan. Jangan keterusan juga sih. Kadang kita harus tahu diri ya sebagai teman. Karena juga selain kita bukannya gimana ya dalam berteman yang kita bahas kayak gitu tadi, tapi kan maksudnya ini bisa membentuk karakter kita untuk masa depan juga gitu loh. Dari pertemanan itu apakah kita memang betul-betul bisa memberikan benefit buat orang, habis itu apakah kita memang worth it ya kan di dalam pertemanan itu juga menentukan masa depan kita. Kenapa? Karena dari karakteristik yang kita bangun, punya relasi gitu dan lain sebagainya, kerjasama gitu kan, kekompakan, itu bisa ngaruh buat masa depan. Ya kan kita nggak tahu kalau misalnya teman-teman SMA kita yang memang sudah bareng sama kita atau teman kuliah tadi kan yang bareng sama kita bisa berjuang bersama gitu loh. Kalau misalnya ada lowongan kerja apa nih gitu teman-teman, iya kan, jadi teman sekantor atau gimana, kan ngaruh ke masa depan gitu. Jadi kita kayak, kalau aku ya mikirnya ya dalam pertemanan itu bukan cuma tentang aku dan kamu, tapi juga tentang personal branding yang kita bawa gitu ya nggak sih? Benar. Kita dikenal sebagai apa? Kalau misalnya orang kan mungkin misal anggap kita nih nggak kenal ya, bukan nggak kenal, maksudnya nggak akrab banget, kayak cuma sekedar tahu saja tahu, gitu ya. Tapi dari sekedar tahu itu mungkin kita pernah satu proyek atau satu apa gitu, terus kamu kayak ngelihat aku gimana, aku ngelihat kamu gimana, itu kan terbentuk jadi personal branding kan. Jadi kamu bisa ingat kalau misalnya ada orang yang tanya ke kamu, kenal Putri Ristin nggak gitu, kenal Ivan Jaitersen nggak gitu, gimana sih orangnya, kan jadi omongan kan pasti. Iya pasti. Bener, itu loh yang aku takutkan juga gitu dari aku sendiri, kalau misalkan di masa depan aku nih bisa kasih impact nggak ya sama teman-temanku gitu. Bener personal branding itu bener-bener penting sekali. Astaga. Ya ini juga aku dapat dari, ini nasihat dari cuttingku sih. Kalau misalkan kamu dalam kelompok ataupun dalam circle ataupun dalam kepanitiaan gitu, kamu itu cuma dilihat dua hal, kamu mau kerja atau nggak kerja. Nah itu kan misalnya kamu mau kerja berarti kan personal brandingmu jadi bagus banget kan, ya kan. Kalau misalkan kamu nggak mau kerja berarti personal brandingmu jadi negatif. Ya udah, itu menjadi salah satu hal yang kamu bikin di saat itu dan juga bisa berimpact di tahun masa depan. Kayak long term gitu ya, jangka panjang, bener. Sekecil apapun yang kita buat, perhatian apapun yang sekecil apapun kita kasih ke teman kita, itu ngaruh banget gak sih? Iya benar. Apalagi kayak katamu tadi sampai menyentuh banget circle-circlemu, iya, jadi kenangan banget ya kan.
Terus di masa depan pasti juga apa ya, mereka tuh jadi orang yang selalu kita ingat gitu. Karena mereka ingat kita, ya udah kita juga akhirnya bisa ingat mereka terus. Bukan yang sekadar kayak say hello, bye. Iya. Jadi selalu ada mereka gitu. Terus yang paling beda pas SMA gitu, kalau misalnya pertemanan gitu, pas kuliah itu kita tuh nggak ngelihat tingkatan sama sekali. Oke, iya benar. Kayak umur, terus kalau misalnya dia lebih tua daripada kamu, aku kayak oke, kita cuma kita berteman, kita saling memberikan give and take, juga ya udah kayak kita berteman tanpa ada yang namanya apa ya, gugup apa ya, sungkan, iya, canggung sungkan gitu ya. canggung Karena ngerasa ini tadi ada umur beda, terus Iya. juga misal kamu cutting nih, aku ada tingkat gitu. Jadi kalau mau berteman lebih akrab tuh sungkan. Mungkin karena ini kali ya. Di SMA itu mungkin ada budaya ini senioritas. Iya, benar. Kelihatan sekali sih pas SMA gitu. Mungkin ini yang terbentuk dari dulu tuh image di SMA itu waktu ospek itu ya. Oh iya. Iya, akhirnya kan mindsetnya tertanam gitu loh sampai lulus atau sampai kelas 12 mau berteman sama kakak tingkat tuh rasanya gimana gitu. Ya udah sekedar jadi teman say hello aja. Tapi aku juga punya kok sebenarnya cutting yang benar-benar akrab gitu. Cuma ternyata aku pas ngebandingin sama cutting yang di kuliah memang benar-benar lebih strong gitu loh pertemanan yang di kuliah ini. Kalau menurutku ya gitu sih. Kalau aku menurutku ya, kenapa kok pas SMA itu mereka itu kayak ada senioritas itu. Kenapa? Kalau dulu itu istilahnya ada mos, iya yang tadi kamu ceritain. Itu pas itu aku dulu ya. Ini pengalamanku sih. Kenapa aku mau ikut mos itu? Ya karena mau balas dendam gitu. Jadi senioritasnya itu karena kita mau balas dendam gitu sama adik kelas. Ya kan pasti ada beberapa sih orang yang punya perasaan seperti itu. Aku kalian. Ini termasuk Anda ya. Iya, enggak, itu jahat sih, emang jahat sih. Tapi kayak apa ya? Iya namanya kenangan lama ya kan. Aku dulu disakiti nih sama kakak tingkat aku gitu. Kamu juga harus coba. Harus coba. Mari kita coba. Gak boleh ditiru. Tapi ya itulah. Tapi kan sekarang udah nggak ada lagi kan. Nggak ada. Untungnya nggak ada. Apalagi pas perkuliahan di Ubaya ini kan MOB kan, masa orientasi bersama. Kayak cutting-cuttingnya itu sangat-sangat menggendong kita, bukan menggendong sih. Kalau gendong gini apa ya? Merangkul. Iya, merangkul. Namanya masa orientasi bersama, jadi merangkul. Iya, merangkul. Dari kakak tingkat yang nemenin ada tingkat kayak nyambut gitu kan. Selamat datang di Ubaya gini-gini. Contohnya saya waktu itu nge-mapping ya kan. Itu aku ngerasa bukan cuma adik tingkat yang belajar, tapi aku juga di situ belajar. Karena sebelum masa orientasi bersama masuk Ubaya, menyiapkan untuk menyambut mahasiswa baru di Ubaya, itu juga dilatih gitu, kayak dikasih materi. Iya, ada pelatihannya juga gitu. Jadi memang disiapkan untuk kayak apa ya, membaur gitu loh, supaya nggak ada rasa senioritas dan nggak ada canggung-canggungan gitu sih. Suka. Jadi ada tingkat kan juga lebih welcome juga gitu, lebih sama kita gitu. Oh ya, tapi disclaimer ya, walaupun kalian akrab dengan cutting, tapi ya kan harus juga tahu diri, tahu sopan santun ya kan. Oh iya, tetap ada sopan santun. Nggak tiba-tiba cutting yang nggak dikenal kayak hey kan nggak mungkin juga ya kan. Aduh, itu nggak sopan sih. Tapi ya kalian nggak perlu takut lah sama cutting, karena pasti mereka itu baik-baik kok. Jujur, kayak cutting gue itu ya baik-baik semua. Untungnya mereka welcome sama aku semua gitu. Tapi aku juga nggak nyangkanya nemu cutting yang bisa jadi tempat curhat juga loh. Iya. Seberharga itu gitu loh pertemanan di kuliah ini menurutku. Nggak cuma teman sekampus, nggak cuma teman sejurusan, tapi juga cutting pun juga aku bisa dapetin gitu untuk jadi teman curhat gitu. Itu sih. Dari curhat sama teman sejurusan atau sama cutting, itu biasanya aku juga ngelakuin yang namanya quality time atau deep talk sih. Itu cara aku mempertahankan pertemanan yang berkualitas kalau menurutku. Kalau versi kamu gimana? Kalau aku juga sih biasanya keep in touch sama teman-temanku ini ya dengan deep talk malam-malam. Biasanya kalau malam-malam itu ya kita itu lebih semakin terbuka jujur gak sih? Iya, antara kita ngantuk atau kita terlalu
hanyut Terlalu dengan hanyut. perasaan ya kan. Bener, Jadi kita bener. deep talk di malam-malam Iya, itu pasti sih. Kok Tapi enggak? kamu inget gak yang Mm. kita episode lalu kan sebenarnya kita belum kenal seminggu kan, Mm. tapi kita juga deep talk Iya, gitu sampai kayak. jam 12. Iya, karena menurutku deep talk atau quality time tuh hal yang apa ya? Hal yang sederhana tapi memang itu bikin kita deket ya, ngerasa ada chemistry gitu. Iya, benar. Jadi kayak kita lebih mengenal mereka gitu jadinya. Betul. Nah, berarti Intinya di Mm-mm. era perkuliahan itu bestie itu sangat-sangat sangat berharga, penting. baik Iya. itu bagi masa depan kita, Mm-mm. baik itu bagi saat sekarang juga. yang saat sekarang juga, ya kan. Terus juga apalagi ya, banyak sih benefitnya. Karena kalau Mm-mm. misalnya nggak ada temen itu tadi aku bilang, kita kalau misalnya kenal sebatas kenal aja sama orang bisa jadi dijauhin. Iya. Orang juga jadi mungkin malas sama kita kayak gitu karena tidak ada chemistry yang terbangun. Terus walaupun kita mencari teman sekarang, ya tapi kita juga perlu berhati-hati ya yang namanya sebuah circle yang tidak memberikan dampak positif kepada kita. Oke, iya. Apa itu istilahnya? Itu toxic friendship. Iya. Iya, itu yang harus kita sadari sih dari awal. Kalau misalnya pokoknya nih kalau Ubayatizen dari awal ngerasa di dalam circle, kan circle nih yang paling rawan, yang paling sensitif untuk dijalani gitu ya. Kalau misalnya ada ngerasa barrier, terus kalau dicoba diperbaiki ya dari barrier itu hubungannya, relasinya sama teman-teman di circle, tapi ternyata nggak baik-baik juga, ya udah mungkin memang sudah jalannya untuk tidak bersama lagi, gitu aja sih. Ya sesimpel itu, tapi memang ya dinikmatilah untuk mencari mana yang cocok buat kita ya kan Ubayatizen. Terus jangan sedih kalau misalkan dari teman-teman Ubayatizen masih belum ada circle, ya kan? Gak apa-apa, nanti pasti lama-kelamaan bisa dapat circle ya toh. Iya, lambat laun. Iya, lambat Tidak tahu laun. kapan, tapi intinya dijalani aja. Mungkin kalau misalnya Ubayatizen ada ngerasa cocok sama satu orang, ya udah sama satu orang aja. Guide dia. Iya, guide. Ya, karena aku bilang tadi, Rangkul. aku sebenarnya kurang cocok sih kalau circlean aku. Kalau aku lebih cocok sama satu orang. Tapi it's okay. Kita di sini nggak bahas tentang kuantitas, tapi di sini kita bahas tentang kualitas pertemanan gitu. Gimana caranya orang berpengaruh sama kita dan kita bisa berpengaruh sama orang lain. Itu. Ya, karena kita melihat kualitasnya ya dari sebuah pertemanan itu. Nah, semakin dewasa nanti ya kita semakin tahu kalau misalkan kita itu sebenarnya seperti Putri ya, nggak perlu banyak circle. Betul. Tapi satu aja itu juga it's berharga. okay. Yang penting always support us, support me, selalu ada, selalu bersama. Betul. Ini jadi ayang. Enggak. Jadi ayang sih. Takut tambah dewasa. Tapi ya itu harapan dari sebuah circle untuk jangka panjang. Bahkan juga aku berharap loh sama teman-temanku yang memang bestie banget, itu kalau bisa sekomplek lah kita nanti atau tetanggaan lah gitu ya kan, atau teman, atau kalau misalnya aku punya anak nanti anakku bestinya sama temenku gitu. Pengennya gitu sih harapannya ya kan. Pokoknya berdoa yang terbaik aja, semoga kita bisa menemukan jati diri kita, pertemanan kita yang berkualitas untuk menyongsong masa depan yang baik juga. Oke, segitu aja Ubayatizen di podcast episode 2 kali ini, season 2 bersama aku Putri dan partner aku Irfan. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Oke, itu aja. Mungkin juga bisa follow ya. Oh iya, Spotify. kan juga bisa follow Spotify-nya kita di Saatnya Podcast bersama Ubaya. See you on another episode. Bye-bye.